Halo semua, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang tidak biasa. Seorang TKI asal Indonesia tanpa sengaja menolong seorang wanita bule yang mabuk di pinggir jalan. Namun siapa sangka wanita itu ternyata adalah seorang janda sekaligus CEO dari sebuah perusahaan ternama di Amerika Serikat. Dari pertemuan yang tidak disengaja itu, kisah ini berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa dan penuh pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya, dan tulis di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Kami sangat senang bisa tahu dari mana saja penonton kami berasal. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namanya Wawan, umurnya 28 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Sumatera, tempat di mana suara jangkrik malam lebih ramai dari sinyal HP, dan mimpi orang kampung biasanya cuma dua, jadi PNS atau kerja di luar negeri. Wawan memilih yang kedua. Ia merantau ke Amerika demi mengubah nasib. Bukan perkara mudah, bahasa pas-pasan, duit pas-pasan, dan perut yang kadang harus diajak kompromi makan mie instan rasa rindu kampung halaman. Tapi Wawan bukan tipe yang gampang menyerah. Setelah pindah-pindah kerja, akhirnya ia diterima di sebuah klub malam di pinggiran kota New York sebagai bartender. Tempatnya gelap, musiknya keras, dan tamunya, banyak yang mabuk lebih sering daripada sadar. Wawan bukan hanya meracik minuman, tapi juga sering jadi psikolog dadakan. Mendengar curhat dari bule yang patah hati, orang mabuk yang merasa hidupnya hampa, sampai pelanggan yang nangis gara-gara anjingnya putus sama pacarnya. Iya, seaneh itu. Malam itu, Wawan baru saja selesai shift. Ia keluar lewat pintu belakang klub, ingin pulang, lepas sepatu, dan rebahan sambil nonton YouTube. Tapi langkahnya terhenti. Di sudut jalan ada seorang wanita bule tergeletak, mabuk, sendirian. Wawan sempat bingung. Doh, ini bule beneran mabuk atau cuma tidur siang versi orang kaya, pikirnya. Ia mendekat, menepuk pelan, lalu mencoba bicara. Tapi wanita itu hanya meracau, dengan aroma alkohol yang cukup kuat buat bikin lalat pun mabuk. Wawan menghela napas. Dalam hati dia bilang, "Yah, kayaknya belum bisa rebahan malam ini." Malam di kota New York terasa dingin, tapi tidak sedingin keputusan yang harus diambil Wawan saat itu. Ia menatap wanita bule di hadapannya, mabuk berat, hampir tak sadarkan diri. Nafasnya berat, rambut pirangnya kusut, dan makeup mahal di wajahnya sudah luntur terkena air mata dan alkohol. Wawan tahu, membiarkan seseorang dalam kondisi seperti ini sendirian di jalanan adalah undangan bagi bahaya. Ia menoleh ke kanan, ke arah klub tempat ia bekerja. Kemudian ke kiri, menuju gang kecil yang mengarah ke kontrakan sederhana tempat ia tinggal. Jaraknya hanya sekitar 100 meter dari tempat itu. "Wahai bule, kamu mabuk di waktu dan tempat yang salah," gumamnya pelan. Ia menghela napas panjang. Ia berjongkok perlahan di samping wanita itu. "Ma'am, I take you to safe place, okay?" Katanya dengan nada pelan, setengah bertanya, setengah memohon persetujuan. Tapi tak ada respons. Hanya suara napas berat dan gerakan kepala kecil seperti mengangguk lemah. Atau mungkin hanya refleks tubuh orang yang setengah sadar. Wawan berdiri, lalu mencoba memapah wanita itu dengan hati-hati. Berat, tapi bukan karena fisik, karena beban tanggung jawab yang tiba-tiba ia pikul. Langkah demi langkah ia bawa wanita itu melewati jalanan sepi. Untung rumah kontrakannya tidak jauh, sekitar 100 meter. Tapi entah kenapa rasanya seperti maraton tengah malam. Di tengah perjalanan, wanita itu hampir terjatuh, tubuhnya limbung, namun Wawan sigap menangkapnya. "Astaga, ini bukan mabuk biasa. Ini kayak habis perang batin," gumam Wawan sambil mengatur nafas. Jaketnya mulai basah kena embun malam. Sesampainya di rumah kecil kontrakan yang hanya punya satu kamar tidur, Wawan membuka pintu perlahan. Lampu temaram menyala. Ruangan kecil itu bersih dan rapi, meski sederhana. Hanya ada satu kasur, sebuah meja kayu, lemari kecil, dan sofa yang usianya lebih tua dari usia Wawan sendiri. Dengan segala kehati-hatian, Wawan membaringkan wanita itu di tempat tidurnya. Ia melepas sepatu hak tinggi dari kaki wanita itu, menyusun bantal agar lebih nyaman, lalu menarik selimut hingga sebatas dada.
Wanita itu tak bergerak sedikit pun, matanya tertutup rapat, tidurnya dalam, nyaris tanpa suara. Wawan berdiri di samping tempat tidur, memandanginya sejenak. Ada rasa canggung, ada rasa bingung, tapi juga ada rasa iba yang tulus. Ia melihat wajah wanita itu, wajah lelah tapi cantik. Riasannya luntur, tapi ada keanggunan yang tetap terlihat. "Cantik juga kamu, Bu," gumam Wawan pelan. "Untung kamu ketemu aku. Kalau ketemunya orang jahat bisa lain ceritanya." Wawan lalu berjalan ke sofa reyotnya yang ada di sudut ruangan. Ia meletakkan jaketnya sebagai selimut dan berbaring perlahan. Sofa itu sempit, pegasnya sudah aus, tapi malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena fisik, tapi karena pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa wanita ini? Kenapa dia bisa sampai separah itu? Dan apa yang akan terjadi setelah ini? Wawan menarik napas panjang dan menutup matanya. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi menjelang, sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui celah tirai rumah kontrakan Wawan. Udara dingin masih menggantung di udara, menyisakan jejak embun di kaca jendela. Di sudut ruangan, Wawan terbangun di atas sofa reyotnya. Punggungnya pegal, lehernya kaku, dan tubuhnya seperti habis tidur di atas karung beras. Ia duduk pelan, mengusap wajahnya, dan langsung menoleh ke kamar. Wanita itu masih tertidur di atas tempat tidurnya. Wajahnya tenang, rambut pirangnya masih berantakan, dan gaunnya masih utuh seperti semalam. Tidak ada yang berubah, kecuali suasana hati Wawan yang masih penuh tanda tanya. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur kecilnya dan merebus air. Ia membuat 2 gelas kopi instan, satu untuk dirinya, satu lagi entah untuk siapa. Tapi entah kenapa, pagi itu ia merasa wanita itu butuh hangatnya kopi lebih dari siapapun. Beberapa menit kemudian terdengar suara kasur berderit dari dalam kamar. Wanita itu mulai terbangun. Wawan melangkah pelan ke arah pintu kamar, berdiri sambil menggenggam cangkir kopi, lalu menyapanya dengan sopan. "Selamat pagi. Anda sudah bangun." Wanita itu memandang sekeliling ruangan dengan pandangan bingung. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan napasnya masih berat. Butuh beberapa detik sebelum ia bertanya pelan, "Saya? Di mana ini?" "Di rumah saya," jawab Wawan. "Semalam saya menemukan Anda di pinggir jalan, dalam kondisi tidak sadar. Saya khawatir, jadi saya bawa ke sini. Rumah saya dekat dari tempat itu." Wanita itu masih menatapnya dengan bingung, lalu memandang sekeliling. Ia melihat ruangan sempit itu, dinding cat putih yang mulai mengelupas, lemari kecil dari kayu lapuk, dan kasur yang ia tiduri. Lalu matanya berhenti pada Wawan. "Terima kasih," katanya pelan. Suaranya lirih, seperti baru saja pulih dari mimpi buruk. Wawan hanya mengangguk, lalu meletakkan kopi di meja kecil di samping tempat tidur. Wanita itu membuka tas kecilnya, dan setelah beberapa detik mencari, ia mengeluarkan sebuah kartu nama. Ia menyerahkannya kepada Wawan. "Saya Catherine Monroe." Wawan menerima kartu itu dan membacanya perlahan. Catherine Monroe, Direktur Utama, Altaris Global Holdings. Wawan menelan ludah. Matanya membaca ulang baris demi baris. Direktur Utama, ia memandangi wanita di depannya yang semalam ia papa dalam keadaan mabuk berat, dan sekarang ternyata adalah pemimpin sebuah perusahaan besar yang pernah ia dengar namanya sekilas di berita ekonomi televisi restoran. "Jadi, ibu ini direktur utama?" gumam Wawan, setengah percaya, setengah bingung. Catherine hanya tersenyum kecil. "Iya, saya tidak cerita semalam karena, ya, saya pun tidak sadar." Wawan tertawa pelan. "Kalau semalam saya tahu ibu ini orang penting, mungkin saya sempatin nyapu dulu sebelum ibu masuk," candanya, berusaha mencairkan suasana. Catherine tertawa kecil. "Justru karena kamu enggak tahu siapa saya, kamu tulus bantu." Wawan diam sejenak. Ia menatap wanita itu, lalu berkata pelan, "Saya cuma pikir, kalau saya biarkan ibu di luar sendirian, entah apa yang bisa terjadi. Banyak orang di kota ini, tapi belum tentu semuanya punya niat baik." Catherine mengangguk pelan. Wajahnya tidak searogan yang dibayangkan Wawan ketika ia membaca kata direktur utama tadi. Justru ada sorot lelah yang mendalam di matanya.
Sorot mata seseorang yang menyimpan banyak beban. Di pagi yang dingin itu, di rumah kontrakan kecil milik seorang TKI dari Sumatera, dua orang dari dua dunia yang berbeda duduk berhadapan, satu dengan kopi, satu dengan rasa syukur. Dan tanpa mereka sadari, momen itu menjadi titik awal dari kisah yang lebih besar daripada sekadar pertemuan tak disengaja. Hari itu, setelah sarapan sederhana berupa roti panggang dan kopi sachet buatan Wawan, Catherine pamit pulang. Ia menolak diantar, tapi sempat meminta nomor ponsel Wawan sebelum pergi. Katanya sekadar berjaga-jaga, tapi Wawan tahu ini bukan sekadar. Ada sesuatu di balik cara Catherine menatapnya saat itu. Campuran rasa hormat, terima kasih, dan entah apa lagi. Dan sejak hari itu, hidup Wawan tak lagi sama. 3 hari kemudian, ponselnya berdering saat ia sedang mengaduk minuman di bar. Nomor asing, tapi rasa di dadanya tidak asing. Dan benar saja, itu Catherine. "Halo, ini Wawan. Saya Catherine, yang waktu itu mabuk di rumah kamu." Wawan langsung tegak berdiri, hampir saja gelas di tangannya jatuh. "Iya Bu, saya ingat betul. Mau saya jemput lagi?" jawab Wawan, setengah panik, setengah bercanda. Catherine tertawa. "Tidak usah. Saya tidak mabuk kok, saya cuma mau ngajak makan siang, kalau kamu tidak sibuk." Wawan mengiyakan meski dalam hati sempat bertanya-tanya. "Makan siang? Sama direktur utama? Nanti gue salah sendok, gimana?" Hari makan siang itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mereka bertemu di taman kota, di warung kopi kecil, kadang di bangku taman dekat danau. Catherine selalu berpakaian rapi, anggun, dan membawa aroma parfum mahal. Wawan selalu tampil sederhana. Kemeja murah, celana hitam, dan sepatu bekas yang ia poles setiap pagi. Obrolan mereka awalnya canggung, tapi lama-lama mengalir begitu saja. Catherine bercerita bahwa ia sudah menjanda hampir 5 tahun. Suaminya, seorang pengusaha teknologi, meninggal karena serangan jantung. Sejak itu, ia hidup dalam tekanan dunia bisnis yang keras dan dingin. Semua orang melihatnya sebagai wanita kuat. Tapi tak banyak yang tahu bahwa ia sering menangis sendirian di balik ruang rapat. Wawan mendengarkan dengan sabar. Kadang menimpali dengan humor khasnya. "Kalau saya sih Bu, stres paling banter cuma mikirin kenapa ayam goreng di sini harganya bisa buat beli beras sebulan di kampung." Catherine tertawa lepas. Tawa yang menurut Wawan lebih jujur dari semua senyum tipis yang biasa ia lihat di wajah para pelanggan klub malam. Wawan juga mulai terbuka. Ia bercerita tentang keluarganya di Sumatera, ibunya yang sudah tua, adiknya yang masih kuliah, dan dibiayai dari hasil kerja kerasnya. Ia cerita tentang mimpinya punya warung kopi sendiri suatu hari nanti. Catherine mendengarkan dengan serius. Kadang ia hanya diam, memandangi Wawan dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka berbeda, dunia mereka tak sebanding. Tapi entah kenapa, setiap pertemuan justru terasa seimbang. Setelah beberapa minggu, Wawan mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri. Bukan karena perasaannya berubah, tapi karena ia merasa nyaman. Ia yang biasanya menjaga jarak dengan pelanggan, kini justru menunggu pesan singkat dari Catherine tiap sore. Ia yang biasanya merasa kecil di negeri orang, kini justru dihargai dan didengar. Dan mungkin Catherine pun merasakan hal yang sama. Seminggu setelah pertemuan makan siang yang hangat, suasana mulai berubah. Wawan merasakan getaran aneh dalam hatinya, sementara Catherine tampak semakin tertutup. Suatu sore, saat mereka duduk di sebuah taman kecil dekat klub tempat Wawan bekerja, tiba-tiba Catherine memandang jauh ke arah jalan raya. "Wawan," katanya pelan, "aku harus jujur. Aku nggak yakin ini akan mudah." Wawan mengernyit. "Maksud ibu?" Catherine menarik napas panjang. "Dunia aku dan dunia kamu itu sangat berbeda. Aku seorang CEO di perusahaan besar, punya gaya hidup dan masalah yang mungkin kamu nggak pernah bayangkan." Wawan mencoba tersenyum. "Aku juga tahu itu, Bu, tapi aku nggak takut." Tapi Catherine menggeleng. "Aku takut orang-orang di sekitarku nggak akan terima kamu. Mereka akan melihat kamu hanya sebagai TKI bartender di klub malam." Wawan menatap wajah Catherine. "Kalau mereka lihat aku cuma dari itu, berarti mereka yang salah. Aku bukan cuma itu. Aku punya mimpi, dan aku punya hati." Namun, di balik kata-kata Wawan yang berani itu, hatinya mulai merasakan berat.
Teman-teman Wawan di klub mulai bertanya-tanya tentang hubungan mereka. Kamu serius sama CEO? Gimana bisa? Di sisi lain, Catherine pun menghadapi tekanan dari kolega dan keluarga besar yang tidak setuju dengan hubungannya dengan Wawan. Mereka menganggap Wawan hanya orang biasa, tak pantas berdampingan dengan Catherine. Suatu malam setelah jam kerja, Wawan mendapat pesan singkat dari Catherine yang berbunyi singkat, "Kita perlu bicara." Pertemuan itu berlangsung di kantor Catherine, sebuah gedung pencakar langit dengan pemandangan kota yang gemerlap. Namun, di balik kemewahan itu, suasana terasa tegang. "Aku tidak mau hubungan kita hanya jadi bahan gosip atau penghinaan," kata Catherine. "Aku juga takut kamu terluka kalau ini terus berjalan." Wawan menatap Catherine. "Kalau aku harus terluka demi sesuatu yang aku yakini, aku siap. Aku percaya kamu." Mereka berdua terdiam, saling memandang, menyadari bahwa cinta mereka sedang diuji oleh dunia luar yang keras dan penuh prasangka. Konflik ini menjadi titik balik bagi keduanya. Apakah mereka akan menyerah pada tekanan atau tetap berjuang bersama? Setelah pertemuan di kantor Catherine yang penuh ketegangan itu, Wawan dan Catherine memutuskan untuk jujur pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Catherine memilih untuk mengumumkan hubungannya dengan Wawan secara terbuka dalam sebuah konferensi pers perusahaan. Dengan kepala tegak dan suara penuh keyakinan, ia menjelaskan bagaimana pertemuan tak terduga dengan seorang TKI asal Sumatera mengubah pandangannya tentang arti kekuatan dan cinta. Wawan pun tak kalah berani. Ia mulai aktif berbicara tentang pengalamannya sebagai TKI, perjuangannya di negeri orang, dan bagaimana ia belajar menghargai dirinya sendiri tanpa harus kehilangan rasa hormat dari siapapun. Reaksi beragam datang silih berganti. Ada yang mendukung, ada yang meragukan, bahkan ada yang mencemooh. Namun, Wawan dan Catherine tetap teguh, saling menguatkan. Di balik semua itu, hubungan mereka semakin kokoh. Catherine mengajak Wawan untuk ikut dalam berbagai kegiatan sosial perusahaan, menghubungkan dunia bisnis dengan kehidupan nyata para pekerja migran. Sementara Wawan membuka peluang untuk membangun usaha kopi kecil-kecilan yang selama ini ia impikan dengan dukungan Catherine. Malam terakhir dalam cerita ini, mereka duduk bersama di balkon gedung tinggi, memandang gemerlap kota yang tak pernah tidur. "Wawan," kata Catherine pelan, "aku belajar banyak darimu tentang kesederhanaan, ketulusan, dan keberanian." Wawan tersenyum. "Aku juga belajar dari ibu tentang arti kuat yang sebenarnya. Bersih saking menggenggam tangan, menghilangkan semua ragu dan takut yang pernah ada. Mereka tahu jalanan di depan tidak akan selalu mudah, tapi dengan saling percaya dan berani bermimpi bersama, mereka yakin bisa melewati semua." Kisah Wawan dan Catherine adalah bukti nyata bahwa tak peduli dari mana asal kita, cinta dan keberanian bisa membuka jalan menuju harapan baru.